Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kala Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Shalom teman-teman Yud semuanya, apa kabar kalian semuanya? Aku harap semuanya baik-baik saja, oke? Yuk kita mau sama-sama masuk ke hadirat Tuhan, kita mau mulai ibadah kita sore hari ini. Sebelumnya kita masuk dalam doa ya, kita satukan hati kita. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu bagi setiap kami. Kami boleh ada sampai saat ini itu semua karena kasih karunia-Mu bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, dengan seluruh keberadaan kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Tapi sebelumnya Tuhan, ampuni setiap kami, layakkan setiap kami Tuhan. Bila mana ada perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, ampuni setiap kami Tuhan. Biarlah kami boleh menikmati hadirat-Mu dengan indah, dengan baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, kami bisa merasakan hadirat Tuhan. Kami bisa sama-sama merasakan jamahan dan lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ini setiap kami yang haus dan rindu akan Engkau. Kinara lapayashi, kinara lapayashi, kinara lapayashi. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu,
disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kami mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Oh, mari kita sembah Tuhan. Jangan ada yang berdiam diri, mari kita sembah Tuhan. Ucapkan terima kasih, ucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sangat baik, Tuhan sungguh baik, teramat baik bagi setiap kehidupan kita. Ya ralabaya shikina ralabaya sikira ralabaya. Oh, kami sembah Engkau Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sembah Engkau Allah yang benar, Allah yang penuh kuasa. Ya ralabaya shikya ralabaya ralabaya se, ya ralabaya ralabaya shikina ralabaya ralabaya sikina ralabaya ralabaya ralabaya, ya ralabaya shikina ralabaya ralabaya se. Sebab Engkau Bapa kami yang baik, Bapa kami yang gak pernah meninggalkan kami seorang diri. Bahkan di saat kami meninggalkan Engkau, tapi Engkau masih tetap mau Tuhan untuk memeluk kami. Tuhan, ini setiap hati kami Tuhan. Biarlah seluruh kehidupan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah seluruh kehidupan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kinaralapaya shikinaralapaya ralapaya ralapaya. Kinaralapaya shikinaralapaya ralapaya shikinaralapaya ralapaya ralapaya. Selidiki setiap hati kami Tuhan. Selidiki setiap hati kami Tuhan. Biar kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya ralapaya shikinaralapaya ralapaya 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 shikinaralapaya ralapaya. Oh Tuhan, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Ini hidup kami, ini hati kami. Biarlah semua
hati kami berubah Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti apa yang Engkau inginkan Tuhan di dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan. Ya Rabbi ya syukur. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku, ubah hatiku seperti hatimu, kudus, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku, ubah hati kami, ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan sucikan, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Shalom teman-teman. Jadi sebelum kita mulai sharing kita hari ini, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami akan sharing satu dengan yang lain. Biarlah sharing ini bisa memberikan kekuatan untuk kami, untuk setiap kami Tuhan, dan menjadi berkat untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau pegang kendali atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, hari ini kita bakal sharing tentang grow, dan ayatnya itu ada di Roma 12 ayat 2 yang bunyinya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi
setiap kita itu pasti memiliki rasa ingin bertumbuh dari segi entah itu finansial, fisik, kedewasaan, cara berpikir, dan lain-lain. Tapi untuk mencapai target itu, kita juga kadang merasa sulit untuk mencapai apa yang kita harapkan gitu kan. Entah itu karena faktor lingkungan, faktor apapun itu yang menghalangi kalian untuk bergerak maju. Jadi kadang itu kan ketika kalian memutuskan untuk ingin berubah dan bertumbuh, itu pasti ada pro dan kontra. Kadang juga ada yang menghambat kalian buat maju gitu. Terus saat kamu memutuskan untuk menjadi lebih baik dan bergerak maju, jangan kaget jika makin sedikit orang yang berjalan dengan kamu. Kenapa kok gitu? Karena ketika kita memutuskan untuk bergerak maju, kita harus meninggalkan orang-orang yang merugikan kita. Seperti contohnya kita ada di suatu komunitas yang di situ banyak teman yang mungkin merokok, berkata kasar, mabuk, kayak seperti itu. Meskipun mereka itu asik, tapi lingkungan seperti itu sangat merugikan kita karena bisa jadi kita juga akan terjerumus ke situ gitu. Kadang juga ada teman yang sukanya ngerumpi, sukanya gosip kayak gitu kan. Itu membuat kita kayak di situ kayak nambah-nambah dosa gitu kan. Jadi kalian lagi kumpul gitu terus ngerumpi, terus kayak tiba-tiba tuh pasti ada terlintas jadi kalian kayak jangan ngerumpi gitu, kayak nggak baik kalau kita bicarain orang. Ntar takutnya kita lagi di rumah terus dibicarain orang, kayak seolah kita menempatkan posisi kita di posisi orang yang kita obrolin di situ kan, juga rasanya kan pasti kita nggak akan pernah nyaman kan. Jadi kalau kalian berada di lingkungan seperti itu, kalian pasti ketika kalian keluar dari lingkungan seperti itu, kalian pasti akan kehilangan teman kalian dan bakal sedikit orang yang akan bergaul dengan kalian karena kalian akan lebih fokus ke apa yang kalian ingin kembangkan. Kalian akan fokus ke hal-hal yang bisa menjadi hal positif untuk masa depan kalian. Kalian lagi berjuang untuk masa depan kalian gitu. Kalian pasti akan meninggalkan orang-orang yang seperti itu gitu. Jadi ketika kalian punya pendirian yang kuat, kalian punya tujuan hidup yang kuat dalam hidup kalian, kalian pasti nggak akan pernah terjerumus sama hal-hal seperti itu. Terus ketika kalian ada di suatu komunitas dan ngerasa di komunitas itu ada sesuatu yang nggak beres, yang buat kalian itu kok rasanya itu nggak nyaman, rasanya itu kok tambah jauh dari Tuhan kayak gitu, berarti kalian harus keluar dari zona itu. Karena yang awalnya kalian rutin saat teduh, kalian rutin berdoa, rutin puasa mungkin gitu, terus tiba-tiba kalian ketemu dengan satu komunitas baru dan ternyata di komunitas itu banyak pertemuan-pertemuan yang cuman berbicara hal-hal seperti duniawi yang membuat kalian kayak waktu doa kalian itu terhalang atau seperti terkurangi gitu karena kalian kumpul dengan orang itu gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalian ketika kalian menolak pertemuan itu gitu, karena nggak usah merasa nggak enak. Ketika kalian merasa nggak enak itu malah jadinya itu merugikan kalian, karena sebenarnya kalian itu punya hak untuk menolak gitu guys. Jadi menurut aku ketika kalian merasa sesuatu itu udah nggak beres, kalian harus keluar dari zona itu, karena itu akan merugikan kalian gitu. Walaupun kalian kehilangan teman-teman yang asik, yang seru, tapi ada satu yang lebih penting dari itu, yaitu masa depan kalian. Kalian harus bertumbuh, kalian harus berkembang dari cara berpikir kalian, dari sikap kalian gitu. Terus karena pergaulan yang buruk juga itu akan merusak kebiasaan yang baik. Jadi carilah komunitas yang membawa ke arah positif, yang sesuai dengan tujuan hidup kalian, dengan visi misi kalian. Dan aku yakin ini semua nggak gampang untuk bertumbuh, karena kalian harus berjuang, kalian harus mematikan kedagingan kalian juga. Karena ketika kalian memutuskan untuk ingin berjuang, kalian memutuskan untuk bergerak maju, pasti banyak banget yang harus kalian korbanin, entah itu waktu, pikiran, tenaga, kayak gitu. Jadi karena
kita juga manusia biasa, pasti adalah rasa ingin menyerah, rasa capek, rasa kayak udahlah gitu kan. Padahal sebenarnya kalian nggak boleh kayak gitu guys, karena ketika kalian memutuskan untuk bertumbuh, kalian harus melewati itu semua, karena itu udah konsekuensi dari keputusan kalian. Setiap keputusan pasti ada pro dan kontra kayak gitu. Tapi ketika kalian memutuskan untuk bertumbuh, kalian nggak bisa memanfaatkan pikiran kalian aja. Kalian juga perlu Tuhan. Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus, itu yang akan menuntun kalian supaya kalian itu bertumbuh juga di spiritual, secara apa yang kalian inginkan. Contoh, kalian ingin fokus sekolah gitu, meskipun kalian memutuskan untuk bertumbuh fokus di sekolah, bertumbuh dengan lebih rajin kayak gitu, lebih kan ke positif, rajin, terus kayak tugas nggak pernah telat kayak gitu, pasti kan kalian juga akan membagi waktunya. Itu kan juga sulit, entah itu membagi waktu dari keluarga, terus kalian mungkin ada pekerjaan lain atau apapun itu, pasti kalian akan sulit untuk membagi waktu kan. Jadi kalian itu perlu tuntunan Roh Kudus juga supaya kalian bisa membagi waktu. Sebenarnya setiap kita itu pasti pengen lah buat bertumbuh. Semua orang pasti pengen untuk bergerak maju. Walaupun sulit, tapi aku yakin kalian bisa. Dan jangan kaget kalau ketika kalian memutuskan untuk bertumbuh, pasti akan ada orang yang nggak suka sama pertumbuhan kalian. Contohnya teman kalian yang dulu suka males-malesan gitu, kayak waktu kamu berusaha untuk rajin tapi teman kamu masih males, terus kamu bilang enggak, aku nggak ikut kumpul kalian, aku mau ngerjain tugas gitu. Pasti kamu kayak nggak dihujat sih ya, kayak dikatain gitu, apaan sih kamu biasanya juga males gitu, kok sekarang tambah rajin gitu, lagi cari muka ya gitu, dikatain kayak gitu kadang kan. Dan itu yang ngomong teman sendiri, pasti rasanya agak nyesek sih. Tapi percaya aja, ketika kalian memutuskan seperti itu, kalian pasti akan menemukan dan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Jadi nggak semua orang suka lihat hidup kita maju dan jadi lebih baik. Karena bagi sebagian orang yang malas bertumbuh lebih baik daripada mereka habisin energi untuk belajar, berlatih, bangun karakter, dan serius. Mereka lebih suka pakai energi mereka untuk hal-hal yang nggak penting kayak gitu kan. Dulu mungkin waktu kalian sekolah gitu, kita rajin dan bener-bener pasti ada yang ngececein, gosipin, ngomongin sinis, karena mereka sadar belum tentu sanggup jadi bener. Jadi nggak bener kayak mereka, biar terhibur ada temennya gitu. Jadi waktu kamu memutuskan untuk jadi pribadi yang lebih baik, kuatkan hatimu, berjalan terus, jangan biarkan dirimu melemah hanya karena sedikit orang yang mendukungmu. Percayalah, kalau kamu terus bertumbuh di perjalananmu, kamu akan bertemu orang-orang sefrekuensi yang siap mendukungmu. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti ketika kalian memutuskan untuk bertumbuh. Dan menurut aku, ketika kalian berusaha untuk menjadi lebih baik, kelak itu kamu pasti akan dipertemukan dengan orang-orang yang sepadan dengan kamu, yang sepikir dengan kamu. Kamu akan bertemu orang-orang yang cara berpikirnya itu juga seperti kamu. Kalau kalian ketemu orang yang susah diajak ngomong, kayak nggak sefrekuensi sama kamu, pasti kan ngerasa kayak nggak nyambung gitu satu sama lain gitu. Jadinya kan nggak enak. Tapi ketika kalian berusaha untuk bertumbuh, kalian mempunyai wawasan pikiran yang luas. Ketika kalian ngobrol sama orang lain juga nyambung sama kamu juga akan nyambung sama dia gitu. Jadi jangan pernah berhenti untuk terus bertumbuh, karena setiap kita pasti akan akan dewasa pada masanya. Tapi dewasa itu kan pilihan juga. Ketika kalian memutuskan untuk berpikir dewasa, ketika kalian diproses seperti itu, kalian pasti akan mendapatkan apa yang kalian harapkan. Ketika kalian memutuskan untuk, mungkin kalian serius di bidang A, kalian akan berusaha mencari tahu ilmu apa aja sih yang harus aku pelajarin ketika aku memutuskan untuk di A gitu. Contohnya kalau kalian pengen jadi polisi gitu, kalian ingin
bertumbuhnya itu secara pikiran, secara otot, fisik. Karena kan kalau jadi polisi itu kan fisiknya juga harus kuat, harus berotot kayak gitu kan. Jadi kalian akan memutuskan untuk basic latihan fisik seperti itu, kalian akan kerja keras gitu kan. Padahal sebenarnya kalian ada waktu yang harus kalian korbankan, mungkin kumpul temen kalian korbankan buat latihan fisik setiap hari supaya setelah ada ujian tes kalian bisa masuk gitu. Dan pasti akan ada teman yang meninggalkan kalian, pasti mungkin ketika teman kalian kumpul itu kalian akan dibicarain kayak gini, sekarang si A itu jarang loh kumpul sama kita, dia sibuk gini. Padahal tujuan kamu di situ, kamu ingin bertumbuh jadi pribadi yang lebih baik, kamu pengen hidup kamu itu bisa bermanfaat, hidup kamu bisa jadi berkat. Dari situ kamu bisa memotivasi mereka dengan kerja keras kamu. Sebenarnya tujuan kamu itu sudah baik, tapi kadang orang-orang itu ada yang gak suka gitu sama pilihan kamu. Jadi setiap orang pasti akan ingin bertumbuh. Kamu gak sendirian kalau kamu lagi berjuang. Kalau kamu sekarang mungkin sampai nangis, sampai tiap malam kalian kejar deadline, kalian belajar giat, itu pasti akan ada hasilnya. Meskipun kadang orang lain itu melihat kalian itu kayak, apa sih kamu gak ada apa-apanya, kamu loh gak naik gitu. Menurut aku kamu itu masih stuck. Padahal sebenarnya di balik itu, di balik orang itu gak lihat usaha kamu itu sebenarnya lagi bertumbuh guys. Kamu lagi kerja keras gitu. Kamu gak banyak ngomong tapi kamu banyak tindakan. Dan kamu percaya kalau suatu saat nanti kamu akan menunjukkan sama orang itu kalau kamu itu sukses, kamu bisa mencapai target yang kamu inginkan itu. Jadi itu aja sharing dari aku hari ini. Maaf kalau ada yang kurang ataupun ada yang gak pas gitu. Ini hanya sekedar sharing, semoga sharing aku bisa mengingatkan kalian dan menguatkan kalian. Terima kasih, dan kita tutup sharing kita hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Terima kasih untuk sharing hari ini Tuhan, biarlah sharing ini bisa menguatkan satu sama lain, membantu kami untuk dapat memilih mana komunitas yang baik dan mana komunitas yang gak baik, yang dapat membawa kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Engkau dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat Tuhan, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Selamat hari Sabtu teman-teman Diut semuanya, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.